Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu hanya sekali dan singkat. Jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang kesulitan dan tantangan di dalam hidup. Ada orang yang mengeluh dan kemudian berusaha menghindar dari tantangan dan kesulitan hidup. Dan itu biasa, banyak orang yang melakukan hal itu. Tetapi menurut saya itu tidak real, karena hidup dengan segala kesulitannya itu sangat berarti. Dan memang itu sebuah kenyataan. Sebetulnya tergantung bagaimana cara kita memandangnya. Bisa jadi kesulitan, tantangan adalah berkat, sehingga kita tidak perlu mengeluh, tetapi menghadapinya dengan syukur dan antusias, karena itu adalah berkat yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita maju. Tetapi bisa juga halangan dan tantangan itu dihayati sebagai tantangan untuk membuat kita menjadi takut, lalu kita khawatir, lalu kita takut, lalu kita mengeluh, dan menjadi konfirmasi kalau kita sebetulnya tidak mampu. Bisa saja, tetapi itu tergantung apa yang terjadi di kepala dan di dalam hati kita. Tergantung bagaimana kita meresponnya. Menurut saya, kita bisa belajar dari kenyataan, menjadi lebih terbuka. Pesawat itu untuk terbang justru melawan angin, bukan bersama angin, nggak bisa terbang. Juga para peselancar untuk bisa bermain selancar membutuhkan gelombang besar. Kalau tidak ada gelombang nggak bisa main selancar. Anda tidak bisa menyeimbangkan sepeda kalau Anda diam saja. Bisa tapi lebih sulit. Menjadi lebih seimbang kalau kita berjalan terus. Nah, itulah kehidupan dan tantangan. Tantangan itu selalu ada dan bahkan dibutuhkan. Tergantung bagaimana kita menghadapinya. Kalau kita bisa menghadapi tantangan secara positif, kita sudah menang satu langkah. Karena kemudian kita menghadapinya dengan sikap yang positif, pikiran yang jernih. Dan di situ kita bisa mengatasi kesulitan dan tantangan, kemudian bertumbuh menjadi lebih kuat, menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih baik. Dan tentu kemudian tidak ada persoalan dalam hidup ini. Ada tantangan bersyukur, tidak ada tantangan apalagi. Tetapi kalau kita menghadapinya dengan cara yang keliru, kita menganggap tantangan dan juga rintangan itu sebagai hambatan yang membuktikan bahwa kita tidak mampu, maka kemudian kita mengeluh dan mulai mencari siapa yang bisa disalahkan. Biasa. Tetapi tidak terjadi pertumbuhan apa-apa. Dan kemudian kita hidup di dalam ilusi, seolah-olah ada kehidupan yang tanpa tantangan, tanpa kesulitan. Hidup kita menjadi negatif, dan kita kemudian sudah kalah sebelum berperang. Maka penting sekali kita menghadapi tantangan dengan sikap yang tepat. Karena pada dasarnya, apapun dalam kehidupan ini, peranan apakah hidup kita membahagiakan atau tidak, itu tergantung bagaimana proses batin, proses pikiran kita. Kenyataan itu peranannya hanya 10%. 90% adalah reaksi kita, cara pandang kita, mindset kita. Karena semuanya terjadi di dalam diri kita. Jadi tergantung kita. Kita bisa senang atau susah, tergantung proses batin, proses pikiran, proses hati dalam diri kita. Tergantung perspektif kita. Maka sebetulnya yang paling penting adalah mengubah cara pandang kita. Mengubah cara kita bereaksi. Karena kehidupan itu sebetulnya ada di tangan kita. Kita senang, kita juga yang menentukan. Kita tidak senang, kita juga yang menentukan. Persoalannya adalah bagaimana cara kita dibesarkan itu menentukan respon kita, menentukan reaksi kita.
Karena cara kita dibesarkan membuat kita mempunyai perspektif tertentu tentang kehidupan. Maka penting kita punya saat hening untuk bisa melihat pola reaksi kita yang sebetulnya dipengaruhi oleh cara kita dibesarkan, cara kita dididik. Dan kemudian kita bisa mengambil reaksi yang berbeda karena kita mengetahuinya. Nah, disitulah kemudian terjadi pertumbuhan. Kalau tidak, kita hanya berputar-putar melakukan hal yang sama saja. Kita bereaksi dengan reaksi yang sama juga. Ada polanya. Maka tidak heran kalau berdosa ya dosanya sama saja. Karena sebetulnya kita tidak sungguh-sungguh mengambil perspektif baru. Kita hanya mengulangi saja apa yang sudah biasa kita lakukan. Realitasnya berubah, tapi reaksi kita sama. Dan karena itu kita terus-menerus di dalam lingkaran yang membuat kita tidak maju-maju. Maka penting, kalau kita sungguh ingin berubah, kita mempunyai saat hening, saat break, mengambil jarak, melihat secara lebih sadar, dan kemudian mengambil langkah yang berbeda. Tentu dengan cara itu, kita bisa melihat pertumbuhan dalam diri kita. Kita bisa menjadi lebih positif, lebih baik, lebih bijaksana. Dan tentu dengan cara itu juga, kita menghayati kehidupan ini tidak lagi dengan sikap bosan, tetapi selalu melihat ada dinamika, ada kebaruan. Karena kita tidak terus-menerus melakukan bereaksi terhadap peristiwa dengan pola yang sama. Dan di situ kemudian ada rasa syukur bahwa kita terus bertumbuh, bahwa kita terus maju, menjadi semakin sadar, penuh syukur, penuh sukacita. Tetapi terutama kemudian sadar bahwa Tuhan selalu mengasihi kita, tidak pernah menyerah membimbing kita, dan membantu kita untuk terus bertumbuh. Makin mengenal cintanya, makin menolong kita untuk melihat betapa hidup itu menakjubkan. Kita tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu dan oleh pola-pola pikir yang terus membuat kita muyek, tidak bisa beranjak ke tempat yang lebih baik. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.